Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau arsitektur dan organisasi komputer. Nama saya Suharda MPM 211200020 dari kelas SIP 2101 yang diajarkan oleh Bapak dosen bernama Iksan Parinduri MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. 2, komputer dan evolusi kinerja komputer. 3, central processing unit. 4, memori. 5, set instruksi. 6, bahasa assembly. 7, sistem bus. 8, operasi aritmatika, sistem operasi dan penyempurnaan prosesor. 1, arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contoh set instruksi aritmetikal yang digunakan atau teknik pengamatan. Organisasi komputer adalah membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Organisasi komputer mempelajari bagaimana yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer, contoh sinyal kontrol antarmuka atau teknologi memori. Klasifikasi arsitektur komputer. Klasifikasi komputer von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Berikut ciri-ciri dari von Neumann antara lain. 1, memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori dan input atau output system. 2, komputer merupakan thread program. 3, bisa menjalankan instruksi secara berurutan. 4, memiliki jalur bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Arsitektur RISC atau disebut Reduced Instruction Set Computer merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengeset instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Komputer pertama yang digunakan konsep RISC ini adalah IBM PC atau XT pada era 1980-an. Arsitektur CISC atau disebut Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer. Sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori, semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri karena dua perbedaan aliran data dan alamat. Maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Sebagai contoh, microcontroller Intel keluarga MCS 51 menggunakan arsitektur Harvard karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program data dan bus terpisah atau internal untuk alamat dan data. Sini ada juga arsitektur Blue-Gen. Adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa super komputer generasi berikut. 1, peta sama dengan 10 pangkat 15 dan pada 2005 telah mencapai kecepatan lebih dari 100 teraflop atau disebut 1 tera sama dengan 10 pangkat 12. Di sini ada juga model-model komputasi arsitektur komputer.
SISD atau disebut Single Instruction Single Data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya menggunakan satu prosesor. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVAC 1 atau IBM 360, CDC 7600, atau Cray 1 dan PDP 1. Ini ada juga SIMD atau Single Instruction Multitile Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka dan kita menggunakan 5 prosesor. MISD Multi Instruction Single Data menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan yang berbeda namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Untuk contoh, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh model SIMD namun cara penyelesaian yang berbeda. Namun MISD atau disebut Multi Instruction Multitile Data MIMD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda mengolah data yang berbeda. Beberapa komputer menggunakan model MIMD adalah IBM Powers atau HP atau Compact Alpha Server, Intel IA32 atau AMD Opteron. 2. Komputer dan evolusi kinerja komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Di dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi-fungsi sendiri-sendiri. Unit tersebut adalah masukan memori, aritmatika, dan logika, keluaran, dan kontrol. Evolusi dan kinerja komputer generasi pertama. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat, terdiri dari 18.000 tabung vakum atau 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengonsumsi daya sebesar 11.060 kW. Tahun 1951, UNIVAC 1 atau disebut Universal Automatic Computer yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama. Memanfaatkan salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan dalam pemilihan presiden tahun 1952. Ciri komputer generasi pertama: 1. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. 2. Setiap komputer memiliki program kode atau biner yang berbeda yang dibuat bahasa mesin menggunakan tab vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran yang sangat besar dan silinder magnetik yang menyimpan data. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1956, transistor mulai digunakan di dalam komputer. Penemuan lain yang berupa
pengembangan memori inti magnetik, membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. IBM membuat superkomputer bernama Strix, dan Sperry Rand membuat komputer bernama LRC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintah. Komputer generasi ini memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer seperti pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket atau memori, sistem operasi, dan program. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business dan Formula Translator mulai digunakan. Komputer generasi ketiga pada tahun 1958, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi atau disebut isi integrated circuit. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen dalam suatu tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi atau disingkat operating system, yang kemungkinan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat setelah AC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau disingkat LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Very Large Scale Integration atau disingkat VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau disebut ULC meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau disebut Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer yang disebut mini komputer atau dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau disebut PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit
di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer, menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau disebut laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau disebut paltop. Pada masa sekarang perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC atau 486 Pentium dan Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 serial dari CPU buatan Intel. AMD K6, Athlon, DSB semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima, contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi halaman 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. dapat cukup dimiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja sama serempak. Teknologi superkonduktor yang kemungkinan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. 3. Central Processing Unit. Pengertian CPU. Central Processing Unit atau disingkat CPU merupakan perangkat keras komputer dengan tugas untuk menerima dan penyelesaian perintah dan data yang diterima dari perangkat lunak. Komponen CPU. Dalam suatu CPU terdapat chip yang ditanamkan di dalamnya. Chip tersebut berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Perkembangan teknologi saat ini membuat kualitas CPU terus meningkat. Prosesor yang tertanam di dalam CPU bahkan dapat mencapai 8 prosesor atau octa-core agar dapat dijalankan sebagaimananya. Mestinya sebuah CPU memiliki komponen-komponen di dalamnya. Berikut beberapa komponen tersebut, diantaranya unit kontrol. Komponen ini merupakan bagian dari prosesor yang bertugas untuk mengatur jalannya program. Tugas dari unit kontrol adalah untuk mengambil instruksi dari memori utama serta menentukan jenis instruksi yang ada. Pengolahan data yang dilakukan unit kontrol kemudian dibawa unit kendali ke memori utama untuk disimpan. Register adalah alat penyimpanan yang memiliki ukuran kecil namun kecepatan aksesnya cukup tinggi. Fungsi dari register adalah untuk penyimpanan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini memiliki sifat sementara sehingga hanya menyimpan data yang sedang diolah atau data yang akan digunakan untuk diproses selanjutnya. Arithmetic Logic Unit (ALU) atau Arithmetic Logic Unit merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika yang dilakukan sesuai dengan instruksi. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu aritmatika dan unit logika yang memiliki spesifikasi tugas sendiri. Operasi aritmatika dilakukan dengan adder atau sirkuit elektronik. Fungsi CPU.
Fungsi CPU utama dari CPU adalah untuk melakukan operasi logika dan aritmatika untuk data yang diambil dari memori untuk dapat melakukan pemrosesan data instruksi diberi alamat memori yang unik saat disimpan pada RAM. CPU kemudian melakukan pemrosesan dengan mengaskes data pada RAM dengan alamat data yang telah dipilih. Berikut beberapa fungsi dari CPU. Memproses dan mengolah seluruh kalkulasi perintah dan operasi aritmatika serta logika dari data yang diambil dari memori. Menjalankan program yang tersimpan dalam memori utama yang dilakukan dengan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan dan diedukasi sesuai dengan alur perintah. Kontrol dari CPU dilakukan dengan menggunakan instruksi dari software komputer. CPU memiliki tugas untuk mengontrol komputer agar ada sinkronisasi kerja antar komponen yang ada di dalamnya. CPU memiliki fungsi sebagai pusat dari sumber tenaga komputer. Cara kerja CPU. Ketika perintah masuk ke prosesor, kemudian perintah tersebut akan ditempatkan pada penyimpanan di MMA. Selanjutnya perintah akan diteruskan di unit kontrol. Ketika perintah itu berupa data, maka akan ditampung pada working throat. Selanjutnya perintah dieksekusi oleh register yang disalurkan oleh kontrol unit dari program throat. Ketika perintah tersebut berupa logika dan aritmatika, maka tugas akan diambil alih oleh ALU. Ketika hasil pengolahan telah selesai, unit kontrol akan melakukan hasil pengolahan pada akumulator yang kemudian akan ditampung kembali pada working throat. 4. Memori. Definisi memori adalah bagian komputer tempat program dan data-data yang disimpan. Beberapa pakar komputer terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau stock untuk memori. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berupa di luar prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau disebut hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, SD card. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD atau DVD. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan satu persatu. Perbedaan memori internal dan memori eksternal. Memori internal penyimpan data pasti ada UFS dan eMMC tertanam dan sebuah jenis data lebih cepat dan stabil. Memori eksternal penyimpanan tambahan tidak ada SD berbentuk kartu berpisah, terbatas pada data-data atau tergantung sistem informasi, lebih lambat, bisa terus diekspansi. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik. Seluruh sel memori dimiliki sifat-sifat tertentu. Satu sel memori memiliki dua keadaan, stabil atau semi stabil. Yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0.
2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya 1 kali. 3. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. 1. Word merupakan satuan atau alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjangin instruksi. 2. Addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada semua jenis kasus, hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n addressable unit adalah 2A sama dengan n. 3. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan block. 4 macam metode akses. 1. Sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut dengan record atau akses yang harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. 2. Direct access sama sequential access. Terdapat shared read atau write mekanisme akses dilakukan langsung pada alamat memori. This adalah memori direct access. 2. Random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses secara dialamatis secara langsung. Contohnya adalah memori utama. 4. Associative access merupakan jenis random akses yang kemungkinan membandingkan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte, atau 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. RAM. Random access memory adalah dimungkinkannya pembacaan penulisan data memori secara cepat dan mudah. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate, logika flip, atau flop tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama adanya listriknya. ROM, data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM.
Kerugian apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu dinyisipkan atau penyisipan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis programmable ROM, disingkat ROM, dan PROM, bersifat non volatile. Proses penulisan PROM secara elektris dengan peralatan khusus. Variasi PROM lainnya adalah RAID Mosley memori yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 match. Set 5 set instruksi. Set instruksi, pengertian set instruksi atau disebut instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor dan biasanya terkait atau terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu. Misal x86 atau x64. Elemen-elemen instruksi terdiri dari satu operation kode atau disingkat opcode. 2. Source operand referensi. 3. Result operand referensi. 4. Next instruction referensi. Karakteristik instruksi mesin. Karakteristik di instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer. 1. Kode operasi menentukan operasi yang akan dilakukan, atau misalnya ADD atau I atau 0. Operasi itu dispesifikasikan oleh sebuah kode biner dikenal sebagai kode operasi. 2. Acuan operan sumber operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. 3. Acuan operan hasil. Operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. 4. Acuan instruksi. Berikutnya, elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah penyelesaian eksekusi suatu instruksi. Tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Tipe-tipe operan diantaranya: 1. Addresses atau akan dibahas pada addressing modes. 2. Numbers atau integer of fixed point atau floating point desimal atau disingkat BCD. 3. Characters atau disebut singkat ASCII, singkat ABCDC. 4. Logical data bila data berbentuk binary 0 dan 1. Jenis-jenis instruksi: 1. Data processing arithmetic dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah sebuah data menjadi informasi atau pengetahuan. Prosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. 2. Data structure memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman dan mempertahankan data digital yang digunakan untuk
beberapa interval waktu. 3. Data movement I atau 0 instruction. Proses data movement ini adalah pemindahan atau dapat dikatakan membackup juga data-data database yang berupa data, indeks, grand, schema, dan lain-lain ke tempat baru. Dan movement terdiri dari dua bagian besar, yaitu load baru. Data movement terdiri dari dua bagian, dan upload atau export dan import. Berfungsi untuk memasukkan data atau interaksi ke sebuah tabel. Dapat dikatakan juga insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat dari data tabel ke fisik atau file. 4. Control, test, and branch instruction diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Control unit atau disingkat CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian alur aritmatik logical unit di dalam CPU tersebut. Perintah dasar bahasa assembly menggunakan emulator 8086. Satu model smell tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler berbentuk memori yang digunakan oleh program kita. 2. TNIE jika program Anda hanya menggunakan satu segmen seperti program COM. Model ini disediakan khusus untuk program COM. 3. SMAL jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. 4. Medium jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. 5. Compact jika data yang digunakan bisa lebih besar dari 64 KB tetapi kodenya kurang dari 64 KB. 6. Large jika data dan kode yang dipakai oleh program bisa lebih dari 64 KB. 7. Huggy jika data, kode maupun array yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Kode tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya di sini. Kode segmen ini digunakan untuk penyimpanan program yang nantinya akan dijalankan. 6. Bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya C, C++, Pascal, Turbo, Basic, Java, dan sebagainya. Fungsi bahasa assembly berfungsi sebagai yang memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan pengolahan data yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan luaran berupa program atau aplikasi. Ini bisa dilihat perintah dasar bahasa assembly menggunakan emulator. Sistem bus. Kemudian bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Jenis-jenis sistem bus. 1. Dedicated bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja.
Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kedapatannya yang tinggi, akan tetapi mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. 2. Multi tap Lexus bus. Multi tile state bus merupakan bus yang menyalakan data melalui informasi berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Jenis-jenis berdasarkan fungsinya. 1. Data bus terdiri dari 4 jalur 8, 16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi 2 arah dari CPU atau mikroprosesor ke memori atau modul input output atau sebaliknya. 2. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat 2 arah seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. 3. Control bus merupakan bus yang untuk mengontrol data bus adalah dan address bus serta mengontrol semua modul yang ada. 8. Operasi aritmatika overflow atau overview. Jika penjumlahan 2 bilangan n digit dihasilkan n tambah 1 digit, maka disebut dengan overflow. Penjumlahan dengan komputer digital overflow menjadi masalah karena ukuran register yang terbatas. Komputer perlu mendeteksi adanya overflow. Overflow tidak akan terjadi pada saat penjumlahan bilangan yang berbeda tanda. Floating point atau bilangan titik mengambang adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. 9. Sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti pemrograman, pengolah data, penjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi komputer: DOS, Windows, Linux, Mac OS, smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, atau iOS. Bagaimana cara menghitung kecepatan prosesor? Langkah 1. Dapatkan spesifikasi prosesor termasuk FSB dan menggandakan kecepatan bus atau disebut VSB terdaftar sebagai 800 MHz dan rasio bus atau intinya multiplier adalah 11. 10. Penjadwalan prosesor. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang digunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short term scheduling. Ada beberapa fungsi yang terkandung dalam dispatcher. 1. Switching context, switching ke user atau mode, lompat ke lokasi tertentu pada user program untuk melalui program. First come first served scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu yang untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Awalnya dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU berbeda sebagai berikut. Round robin scheduling.
Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time sharing pada dasarnya algoritma ini sama dengan FGFS, hanya saja bersifat preemptif. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dan ready queens atau CPU kemudian.